Oke teman-teman Independent Training, welcome back to our channel Independent Training. Dan kali ini kita mau bahas materi audit lingkungan. Nah, teman-teman sudah bisa saksikan video-video sebelumnya terkait tentang bagaimana urgensi dari sebuah kesadaran perusahaan untuk bisa menerapkan perilaku aware terhadap lingkungannya. Nah, kemudian bagaimana itu bermanfaat, memberikan nilai tambah, signaling positif terhadap market ataupun kepada stakeholder. Nah, di dalam rangka enforcement ataupun meng-ensure bahwa perusahaan itu bisa comply, maka perlu diadakan apa yang namanya audit lingkungan hidup. Nah, jadi sebetulnya audit lingkungan hidup itu adalah suatu mekanisme untuk bisa memastikan perusahaan sudah comply terhadap peraturan perundangan yang berlaku sehingga memiliki suatu standar. Nah, mengapa audit ini diperlukan? Kembali lagi, audit ini dilakukan oleh pihak-pihak yang memang memiliki kompetensi. Nanti diatur dalam peraturan tahun 2013 undang-undang. Nah, nanti teman-teman bisa dari Kementerian Lingkungan Hidup nomor 3 tahun 2013. Nah, nanti itu menjadikan suatu rujukan bagaimana pola dari pelaporan auditnya dan dokumen yang dibutuhkan serta industri yang akan menjadi fokus utama untuk diterapkannya audit lingkungan hidup. Nah, oke, sekarang kita mulai membahas apakah sebetulnya itu audit lingkungan hidup. Nah, audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai. Jadi ada kata kunci evaluasi, karena kalau tanpa audit kita mempunyai laporan keuangan tidak diaudit, maka compliance ataupun tingkat penerapan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku itu menjadi cukup ragu. Tapi pada saat sudah dilakukan audit, maka dia sudah merujuk kepada suatu standar. Nah, untuk menilai evaluasi yang dilakukan, menilai ketaatan penanggung jawab usaha terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu sebetulnya audit lingkungan hidup, ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Fokus-fokus dari audit lingkungan ini ditujukan kepada kegiatan yang berisiko tinggi, yaitu adalah usaha kegiatan yang jika terjadi kecelakaan dan atau keadaan darurat menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan di Indonesia ini karena struktur geografisnya memang cukup kaya akan sumber daya alam, sehingga dimungkinkan banyak sekali kegiatan eksplorasi perut bumi yang memang memiliki hazardnya cukup tinggi, baik itu in terms of fatality rate ataupun social environmental damage. Nah, ini yang menyebabkan masuk dalam klasifikasi kegiatan-kegiatan usaha yang berisiko tinggi, dan ini menjadi fokus dari audit lingkungan hidup, ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Audit lingkungan hidup merupakan audit yang diwajibkan oleh menteri kepada pertama, usaha dan atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan atau usaha kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi fokusnya adalah audit lingkungan ini dilakukan untuk perusahaan-perusahaan yang memang berisiko tinggi atau apabila ditemukan ketidakpatuhan. Nah, ini fungsi dari enforcement tadi. Misalkan ada perusahaan tambang yang ternyata memang tidak melakukan audit lingkungan hidup sesuai dengan peraturan kementerian. Maka pada saat ditemukan temuan seperti ini, maka turunlah tim audit untuk melakukan audit lingkungan hidup, ya. Nah, industri berisiko tinggi itu ada beberapa di sini. Saya merujuk kepada peraturan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2013. Pertama ada industri semen, industri petrokimia, bahan aktif pestisida, amunisi dan bahan peledak, ya. Jadi kalau teman-teman notice, ini memang bisnis-bisnis yang memang risikonya cukup tinggi. Pengoperasian bendungan waduk, kegiatan pengolahan minyak dan gas bumi, transmisi migas, eksploitasi mineral, eksploitasi bahan galian radioaktif, pembangkit listrik tenaga air, pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap, pengoperasian reaktor data dan reaktor daya ataupun reaktor non daya, dan pengelolaan limbah B3. Nah, ini kurang lebih ada 13 kegiatan yang masuk dalam klasterisasi berisiko tinggi. Nah,
Bagaimana dengan periode pelaporannya? Apakah setahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali? Nah, periode pelaporannya itu adalah 2 sampai 5 tahun sekali. Kembali lagi kepada jenis industrinya. Ada yang 2 tahun sekali, ada yang 3 tahun sekali, ada yang 5 tahun sekali. Ya. Nah, itu kembali lagi kita tidak bisa bilang bahwa yang penting saya melakukan pelaporan lingkungan hidup. Tapi kembali lagi ada periode yang harus diperhatikan karena masing-masing industri memiliki periode pelaporan yang berbeda-beda. Ya. Kita lanjutkan kembali, ada dokumen audit lingkungan hidup yang dibutuhkan. Pertama adalah rencana audit lingkungan hidup, dan yang kedua adalah laporan hasil audit lingkungan hidup. Ini adalah dokumen audit dari lingkungan hidup. Ya. Nah, rencana audit lingkungan hidup itu wajib dimiliki oleh perusahaan. Ya. Yang pertama adalah identitas pemberi perintah audit dan pihak yang diaudit, tujuan audit, lingkup audit, kriteria audit, identitas kompetensi tim audit, pernyataan ketidakberpihakan dan kemandirian tim audit. Ini bicara independen. Jadi rencana audit lingkungan hidup ini kembali lagi saya koreksi bahwa ini adalah wajib untuk dimiliki oleh tim audit tadi ya, yang akan datang kepada si perusahaan tadi. Proses dan metode kerja audit, tata waktu audit keseluruhan, lokasi dan jadwal audit lapangan, wakil dari pihak audit, kerangka protokol audit, pengumpulan bukti audit, dan kerangka sistematika laporan. Jadi kurang lebih ada 14 item yang harus muncul di rencana audit lingkungan hidup. Ya. Nah, kita lanjutkan kembali, laporan hasil audit lingkungan hidup paling sedikit berisi. Ya, pertama informasi yang meliputi tujuan, lingkup, kriteria, proses pelaksanaan audit, temuan audit, kesimpulan audit, rekomendasi audit, dan tindak lanjut, serta data dan informasi pendukung yang relevan. Ya, ini apabila ada temuan-temuan audit, maka harus didukung oleh data dan informasi yang relevan. Ya. Ini adalah laporan hasil audit lingkungan hidup yang paling sedikit. Jadi, kita sudah mensamarikan bahwa dokumen audit ada 2. Yang pertama adalah rencana audit, yang pertama adalah rencana audit, yang kedua adalah laporan hasil audit. Rencana audit ada berapa? Ada 14 item, itu rencana audit, dan laporan hasil audit itu ada 6 item yang menjadi fokus dari laporan hasil audit. Ya. Kita lanjutkan kembali, mekanisme karena ketidaktaatan. Nah, ini bisa jadi perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip tidak taat, baik itu secara unintentionally ataupun intentionally, secara secara on purpose, secara sengaja ataupun tidak sengaja, ya, berdasarkan hasil pengawasan dan pejabat pengawas lingkungan hidup ini bisa ditemukan. Yang kedua, usulan dari menteri ataupun kepala lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi usaha dan atau usulan dari gubernur atau bupati wali kota. Nah, jadi karena memang usaha-usaha ini tersebar misalkan di Indonesia bagian timur, dan jadi memang Kementerian Lingkungan Hidup tidak mampu memberikan pengawasan dari pusat. Nah, dia menggunakan mekanisme gubernur ataupun bupati serta wali kota yang nanti akan melaporkan adanya ketidaktaatan terhadap audit terhadap pelaporan audit lingkungan hidup. Ya. Nah, jadi setelah masuk dalam tim audit tadi, hasilnya adalah diterima atau ditolak. Hanya akan ada 2 opsi, diterima ataupun ditolak. Ya. Nah, rasanya ditolak jelas nggak enak ya. Nah, terhadap laporan hasil audit lingkungan hidup, Menteri pertama menerima dan mengesahkan laporan hasil audit lingkungan hidup, menetapkan tindak lanjut terhadap hasil audit lingkungan hidup. Jadi bisa menerima, mengesahkan, berikutnya adalah tindak lanjut ya. Saya pikir ini konsepnya sama dengan audit laporan keuangan, di mana ada hal-hal yang perlu menjadi tindak lanjut dari perusahaan, atau mungkin kita sebut dulu namanya saya kenal dengan internal control memorandum ya. Nah, pengesahan laporan hasil audit berisi pernyataan taatnya atau tidak taatnya suatu perusahaan, itu ujungnya ya. Jadi ujungnya adalah pengesahan laporan audit yang berisi pernyataan perusahaan taat ataupun tidak taat. Tindak lanjut bisa berupa apa saja: perbaikan kinerja, perubahan izin lingkungan, pertimbangan dalam penerbitan perpanjangan izin. Ini kalau perusahaan-perusahaan yang memang cukup nakal di dalam pelaporan lingkungan hidupnya, perlindungan ataupun penegakan hukum ya. Jadi ini bentuk-bentuk tindak lanjut yang tadi sudah disampaikan di atas ya. Nah, itu teman-teman kurang lebih pengantar audit lingkungan hidup, di mana ini adalah suatu rangkaian untuk bisa melakukan enforcement terhadap awareness perusahaan terkait tentang lingkungan hidup ya. Jadi kita akan bikin konten berikutnya terkait tentang audit lingkungan hidup, jadi tetap terus di channel Independent Training.